melalui teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama untuk mengatasi emosi yang tidak stabil. Nah, gimana ini? Apakah hadir semua? Hadir. Nah, sebelum kita mulai layanan, dalam hadirnya kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Apakah sudah siap untuk masuk ke materi hari ini? Siap. Tadi materinya apa? Sosiodrama. Mengatasi emosi yang tidak stabil. Teknik sosiodrama. Melalui teknik sosiodrama. Apa sih emosi itu, Kak? Apa ada yang tahu? Perasaan. Ini Terus emosi itu termasuk dari psikologis atau fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap peristiwa atau situasi yang kita alami pada saat itu. Nah, contoh emosi itu seperti apa? Seperti senang, sedih, marah, emosi, cemas, bahagia, takut, khawatir, banyak ya. Nah, itu kan sebagian yang normal di dalam hidup kita. Nah, emosi itu suatu hal yang mengekspresikan pada saat kita mengalami emosi tersebut. Misal seperti kita hari ini merasakan senang atau bahagia, pasti kan kita kan ke orang-orang sekitar kan kita juga happy, mood, senang gitu kan. Coba kita pada hari itu mengalami sedih, kecewa sama seseorang, pasti kan itu kan kita mengekspresikan sama teman, sama semua orang kan kita kan juga bete, gak mood, males gitu kan pastinya kan, ya kan, pada ngalamin semua kan. Nah itu salah satu contoh seseorang yang belum bisa mengelola emosinya dengan positif. Jadi dia seseorang sesuai mengekspresikan dengan apa yang mereka alami pada saat itu. Selanjutnya ada penyebab emosi yang tidak stabil. Apa aja nih penyebabnya? Pasti kan sering kan di kehidupan sehari-hari penyebab emosi itu apa? Coba tahu? Ada lagi? pressure. Ada lagi? Yang lain? Turunnya nilai ujian. Tekanan. Turunnya Ada nilai lagi? ujian. Yang lain? Ada juga misal kesalahpahaman sama teman. Pernah mengalami salah paham sama teman? Nah itu kan termasuk kita kan kurangnya komunikasi sama teman kita gitu. Jadi kita salah paham sama teman kita. Ada lagi tekanan akademik misal, ya kan? Pasti semua pernah alami kan? Benar. Tekanan akademik dari pesaing sama teman kita, dari orang tua yang mungkin kita. Terus misal ada konflik dengan keluarga. Pernah? Ada yang pernah konflik dengan keluarga? Benar. Nah, itu kan kalau konflik dengan keluarga kan sangat berdampak gimana ya? Negatif banget gitu kan, selalu terbawa emosi terus. Soalnya kan kalau masalah keluarga kan pasti kan masalahnya yang serius gitu ya kan, pasti kebawa di pikiran kita terus. Ada juga kurangnya kemampuan mengendalikan emosi. Ya tadi kalau emosinya kita tidak mengontrol, kita mengekspresikan ke seseorang sesuai apa yang kita rasakan pada saat itu. Ada lagi kurangnya komunikasi yang baik. Kita kurang komunikasi yang baik dengan seseorang ataupun teman kita. Dampak emosi yang tidak stabil apa? Kalau kita mengalami emosi yang tidak stabil, dampaknya apa? Sensitif, mudah tersinggung. Dimana cinta. Tujuannya rasa kepada diri terus terus mudah marah sama orang lain, mudah tersinggung. Terus kalau soal belajar sulit berkonsentrasi saat belajar. Terus ada lagi
besar. Nah, ini kan tadi udah penyebab, terus dampak. Sekarang selanjutnya cara mengatasi. Ingin tahu cara mengatasi emosi yang tidak stabil? Gimana? Berpikir positif. Relaksasi, konsentrasi ke guru BK, cerita ke guru BK yang lebih aman dan amanah. Ada lagi, bisa mengenali diri sendiri. Ada lagi, cukup. Salah satunya tuh mencari solusi bersama. Nah, kalau kita itu kurang berkomunikasi sama teman kita itu, kita jangan langsung menjauh. Kita komunikasi bersama sama teman kita, baiknya gimana, jalan keluarnya gimana. Gitu. Jangan saling diem-dieman satu sama lain. Gitu. Terus mendengarkan pendapat teman kita ataupun orang lain. Gitu. Kita harus saling menghargai pendapat teman kita ataupun orang lain. Tadi cara mengatasi emosi yang tidak stabil. Itu aja yang kakak bisa sampaikan ke kalian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ada yang bisa nyimpulin? Apa? Nah, emosi kan termasuk dari kehidupan setiap diri kita ataupun individu. Jadi emosi yang tidak stabil dapat mempengaruhi hubungan sosial, hubungan bersama seseorang ataupun orang sekitar. Terus ada proses belajar dan serta kesehatan mental satu sama lain. Aja yang kita sampaikan, semoga kalian bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan bisa mengolah emosinya dengan baik. Berarti besok Azza sama Hisham jangan lupa bawa bahan untuk presentasinya. Aman aja, nanti kita yang kumpulin. Oke. Biar nanti presentasinya lancar. Ya, semoga kita tampil bagus ya. Amin. Kok mereka ngeliatnya ke arah aku terus sih? Pasti lagi ngomong aku. Bil, makan bareng yuk. Gak mau. Kamu tuh kenapa sih? Gak apa-apa. Dah. Apa sih? Kok berubah? Nadila, kamu kenapa kelihatan marah? Aku tuh kesel. Lah kenapa? Nazla sama temen-temen itu loh pasti lagi ngomong aku. Emang kamu udah nanya langsung? Ya belum. Kalau belum tahu yang sebenarnya, jangan langsung marah. Halah kenapa harus tanya? Aku tuh yakin pokoknya mereka tuh lagi ngomongin aku. Ya udah, ya. Tadi kan aku nyamperin Nabila ya, mau ngajak makan bareng. Tapi masih dia nggak mau coba. Aku tuh bingung, kenapa sih dia akhir-akhir ini berubah? Coba diajak ngobrol baik-baik dulu. Iya, jangan didiemin. Bisa jadi cuma salah paham. Hah, tapi bunga ini nyebelin banget, sumpah. Aku dengar Nabila marah, bener? Ya, tahu tuh, tapi nggak tahu alasannya apa. Gak usah nebak-nebak, masalahnya nggak akan selesai. Iya, coba diomongin dulu nggak sih face to face? Anak-anak kenapa semuanya terlihat serius? Ini gue Nabila tunggu buat olah lagi. Nabila lagi. Setiap hari Nabila buat olah. Yuk duduk berlingkar dulu, duduk bareng-bareng dulu yuk. Nggak mau kalau sama Nabila. Duduk bareng-bareng iya semuanya. Semuanya duduk bareng-bareng ya. Biar nggak salah paham. Nah coba Nabila ceritakan apa yang kamu rasain. Aku tuh merasa kalau Nazla tuh sama mereka tuh ngomongin aku, Bu. Tunggu lagi, kira-kira. Apakah Nabila udah memastikan? Ya belum sih. Coba Nazia cerita apa yang dilakuin. Nggak tahu Bu, kita tadi cuma ngebahas kalau kita jangan sampai lupa bawa materi presentasi. Mulai dia tuh tiba-tiba di sana, tiba-tiba nggak mau diajak makan, tiba-tiba marah, tiba-tiba ngambek, padahal kita nggak ngomongin sama sekali. Tuh Nabila, kan si Nazia sudah jelasin apa yang dilakukan. Kamu kan cuma salah paham. Gimana perasaan kamu udah dengerin si Nazia cerita? Tuh, itulah
makanya jangan ngira-ngira, jangan berubah setiap hari. Apa sih yang membuat Nabila langsung marah ke Nazia? Ya tadi tuh saya lagi emosi, lagi baik tanya terus mereka ngomong-ngomong udah ngeliatin saya salah pandang aja. Nah, itu tadi suatu emosi yang susah dikendalikan. Contohnya Nazia ini tadi susah kendaliin emosinya gitu. Ngira-ngira terus setiap hari. Nah, menurut kalian semua, apa yang sebaiknya dilakukan ketika terjadi kesalahpahaman sama teman? Nabila minta maaf Bu, harusnya. Ya nanti loh sabar loh, dia aku dulu susuin dulu. Ini seharusnya kita tuh tanya dengan baik-baik. Iya, kalau salah gitu. Juga ngedengerin penjelasan kita. Tuh kan. Dan juga menenangkan diri sendiri. Dan juga kita nggak boleh nyebar cerita yang berjelas. Cari solusi bersama. Jadi ini Nah, bagus semuanya. Oh ya udah Nas. Kalau gitu minta maaf ya, kan aku salah paham. Maafin ya. Ya. Oke, baikkan ya. Nah, itu tadi emosi itu hal yang wajar ya. Tapi kan sebelum melakukan tindakan harusnya kita berpikir terlebih dahulu.